Udah pensiun. Oh, sekarang udah pensiun. Sekarang jadi Sejak kapan? ketua Dewan Penasihat. Oh, lebih legend lagi, lebih tinggi lagi. Semua manajer artis dinasihatin beliau. Karena memang pemberitaan kita harus diakomodir ya, sehingga kondisi Gen Z yang lagi perlu perhatian lebih ini bisa diselesaikan. Nah, siapa tahu ada ruang juga nanti aku bisa ngobrol juga bicara mengenai kesehatan mental. Kita perlu seorang Poppy Amalia nih, karena nggak banyak orang kayak lu Pop yang tahu bahwa masalah kesehatan mental itu punya impact ke produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanda. Ngapain nih kita? Kangen banget, udah lama gak ketemu manajerku, ya ampun. Udah berapa tahun kita? Berapa tahun, lama banget, sepanjang-panjang proses aku di TV ini beliau nih belakang layarnya nih yang memperkenalkan. Wow, luar biasa. Sekarang Mas Nanda ini sibuk dengan kegiatan politik ya? Enggak. Bisnis? Ya gitu-gitu aja. Oke. Oh, sekarang ini lebih banyak ke menjadi YouTuber. Kayaknya mau ngalahin ini juga. Ya, Denny Sumargo. Enggak juga. Itu bukti nggak ada kegiatan. Sibuk aja. Atau Mas Deddy Corbuzier. Enggak. Atau Mas Anang. Bicara mengenai Mas Nanda, kan beliau ini adalah Ketua Persatuan Manajer Artis se-Indonesia. Kasih tepuk tangan dong. Udah pensiun. Oh, sekarang udah pensiun. Sekarang jadi sejak kapan? ketua Dewan Penasihat. Oh, lebih legend lagi, lebih tinggi lagi. Semua manajer artis dinasihatin beliau. Dewan Penasehat lebih tinggi lagi. Jadi kalau Mas Nanda nelpon semuanya merapat. Ya kan? Mas, Indonesia tuh dipegang sama influencer. Mas Nanda tuh megang bertahun-tahun seluruh artis. Pengaruh nggak sih Mas sebenarnya keberadaan artis dengan partai politik? Ya, faktanya sekarang artis jadi salah satu instrumen penting dalam perpolitikan di Indonesia ya. Mulai dari pilkada, mulai dari mengendorse partai atau pasangan calon pemimpin daerah dan lain-lain gitu. Ada yang terang-terangan, ada yang seolah-olah tidak mendukung, jadi soft selling gitu. Ya jadi kayak KOL gitu. Ada yang artisnya menjadi figur pemimpin daerah malah banyak ya. Ya teman-teman kita banyak ya. Di luar dugaan. Tapi berhasil kok, lucu kok itu. Contohnya si Marcel lucu ya. Si abangku. Terus sama si ini siapa namanya? Mas Komeng. Komeng. Bang Komeng. Komeng keren. Komeng keren ya. Tapi lucu banget loh dia kemarin bikin laporan pertanggungjawaban. Itu kayak baca berita. Laporan reses yang disampaikan dari sidang paripurna ini dan sesuai dengan kualitas permasalahan dan kondisi daerah Jawa Barat. Gimana orang nggak ketawa ngakak-ngakak ya? Kayak RRI tahun 80-an. Tapi maksudnya kayak gitu tuh lucu. Itu si Uya dong, ya ampun, bukan lagi Uya sama Astrid. Aku milih ya dirimu ya pada waktu itu ya. Udah janjian mau makan-makan nggak jadi sama gue. Ayo. Feral juga. Mantan Ya. artis gue juga tuh, Feral, Uya, ya kan? Iya. Siapa lagi sih? Apa ya? Teman-teman ya banyak ya, Once, Dani ya. Teman-teman banyak. Oke loh sebenarnya. Artinya nih Meli bisa. kemarin juga bikin. Dan make that Meli nyanyi ya kan di DPR. Nyanyi. Terus setelah itu sih lucu. Jangan sampai kami gantung semua anggaran memberi harapan. Sabar jika semuanya beres, anggaran tak mungkin kami gantung. Gitu Pak. Tapi yang keren dari Meli, dia kemarin membuat RDP, rapat dengar pendapat, terus mengajukan rancangan undang-undang
undang-undang hak cipta. Jadi ada actionnya. Artinya membantu banget ya untuk teman-teman artis dan banget, penyanyi banget. lainnya ya. Ya. Oke, bagus dong Ini sebenarnya. lumayan surprise karena banyak stigma negatif kan. Ya. Ketika artis masuk ke politik, ngapain lu gitu. Ternyata mereka berlomba-lomba Berprestasi. menunjukkan kinerja. Oke, bagus Activity daily-nya juga dilihat terus. dong. Jadi Tapi mendatangkan ladang pekerjaan buat para videografer dan fotografer. oke. Dokumentasi tiap hari. Itulah disebut pejabat tuh bekerja kalau terlihat di media sosial. Itu kuncinya kan. Berarti platform itu memang perlu banget ya. Oh, sosmed sekarang memang jadi platform penting dalam semua aspek ya. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah dampak daripada digital influencer. Lo menyebutnya apa nih di tengah hiruk pikuknya keadaan digital sekarang ini? Ya, ini fenomena yang pergeseran dunia ya, impactful ke bisnis, politik, sosial, dan ekonomi. Nah, itu menyebutnya apa tuh? Buat perekonomian ini namanya apa? Lo punya ide namakan apa ini? Ya, digitalisasi sosial media bisa menjadi alat mencari nafkah, alat mendapatkan penghasilan income. Iya, itu banget kan? Dan mengekspresikan kreativitas. Orang bisa nyanyi, situ bisa perform, bisa curhat, ngobrol, bisa buat konten-konten. Ya, jualan. Seru, dan bisa jualan juga, bisa juga endorsement masuk, Ya. bisa mengekspresikan bakatnya dan lain-lain. Curhat aja sudah bisa jadi konten, sudah bisa jadi Ya. value gitu. Dan ini kan bisa berkaitan menjadi ekonomi kerakyatan juga dengan jalur digital dan sosial media. Ekonomi kerakyatan dengan jalur digital itu bisa menghasilkan pendapatan untuk negara. Banget. Karena menurut data itu penggunaan KOL itu udah nilainya triliunan. KOL itu. Semua brand produk menggunakan jasa advertising dan lain-lain lewat KOL, influencer, selebgram, tiktokers, youtuber dan lain-lain. Itu lebih saving budget ketimbang TV ya? Gede banget ke situ. TV berarti sekarang makin kecil dong ya penghasilannya. Kelihatannya begitu. Kita ketawa-ketawa lagi karena ngerti kan berdarah-darahnya di sana. Iya, karena perubahan zaman ya, perubahan zaman. Iya, orang gak ada yang mau lagi ke TV Semua ya. orang udah handphone, udah gadget semua. Iya, iya, iya. Gimana? Orang nonton TV jarang kayaknya. Ya, kecuali yang punya Gue nonton waktu di cuma rumah. Netflix doang, sumpah gue gak tau. Lo nonton sinetron nggak? Enggak, Iya kan? enggak, Iya, ya. Nonton sinetron nggak? enggak. Ya, Enggak. banyak sih, masih banyak yang nonton. Masih banyak ya? Banyak yang stay di rumah biasanya. Tapi Gue kalau yang gak tau mobile acara TV keluar, apaan. gitu ya kan? Sama sekali. Hmm. Berita aja enggak. Pokoknya gue cuma nonton dari Netflix ya. Kalau Netflix ya media Nggak tahu sosial. FTV menteri yang tertukar nggak tahu ya. Nggak tahu. Emang ada ya menteri yang tertukar ya? Gak tahu beneran ya. Iya juga ya. Berarti memang ekonomi kerakyatan di sini bisa kayak Cina, negara Cina. Negara Cina itu satu orang bikin TikTok gitu ya. Udah Sampai jadi industri. banyak banget udah itu. jadi Iya. industri, udah jadi apa ya? Korea Selatan udah dengan Hallyu Project-nya, dengan K-pop-nya, dengan drakornya udah berkaitan dengan brand produk mereka ngikut di belakang. Mereka menciptakan tren, kreativitas, musik, drama Korea dan lain-lain. Dan itu produk, lifestyle, makan, kuliner, Iya, segala macam. iya. Dan itu dikonsumsi oleh Sama- kita. sama Itu menginvasi kita. Iya. Nah, mestinya Indonesia juga bisa menginvasi balik karena kita punya banyak kuliner yang keren, budaya yang keren, seni yang keren. Itu dari ekonomi kerakyatan tadi. Ekonomi kreatif karena itu jadi ekonomi rakyat. Kenapa nggak ngomong sama Pak Menterinya ya? Bang Rifki, ya. Gitu. Dari colek nih Bang Rifki. Iya. Ya berarti membuat ekonomi kerakyatan. Nah, bagaimana cara supaya mungkin harus bikin kegiatan nggak sih yang menstimulasi mereka untuk memulainya nggak sih? Ya, kita sama teman-teman platform kayak TikTok itu juga punya hubungan gitu. Jadi mereka juga sebenarnya siap support untuk mewadahi itu gitu. Bentuknya apa tuh? Ya, rencananya mau bikin
kayak konser atau gathering para live streamer di TikTok gitu. Heboh dong tuh ya. Nanti mungkin juga bisa talent-talent yang berbakat di situ diciptakan itu, di support juga oleh artis-artis yang udah settle di Indonesia gitu, jadi kolaborasi. Bagus Terus tuh. juga mungkin juga ada unsur ekonomi kreatif, UMKM, jadi ya mestinya udah kelihatan. Itu kayak festival jadinya. Iya, kayak gitu. Kegiatan bareng dengan para TikTokers, kemudian juga harusnya pejabat mensupport, karena kalau mereka tahu ini potensi untuk bicara tentang 100 hari rencana kerjanya mereka, itu tempat yang tepat banget untuk bisa, karena influencer dari TikTok tuh luar biasa. Ya, dan kalau nggak salah pidato Presiden Prabowo itu waktu di satu event, kata ekonomi kreatif atau industri kreatif disebut berkali-kali. Ya mestinya ini ya menjadi momentum ya. Iya dong Mas, lo kan juga penasehat, ya kan? Penasehatnya ini loh, penasehat seluruh manajer artis dimanajerin. Berarti ini udah dedengkotnya dinasehati lagi. Tua sebenarnya. Nah, berarti bisa Mas satu pintu di sini bikin kayak gitu dengan pengalaman lo, kan juga lo punya pengalaman masa itu mengelola, memanage ya. Untuk bisa mengumpulkan mereka. Ya, kalau gue sih lebih berpikir ya kita harus bikin movement semua lah. Ya generasi muda kayak stakeholder, kayak pelaku industri kreatif, manajer artis, influencer. Ya kita bikin gerakan lah untuk kemajuan industri lah ke depan, orang kreatif itu. Oke Mas Nanda, aku tunggu gebrakannya TikToknya tadi, karena memang pemberitaan kita harus diakomodir ya, sehingga kondisi Gen Z yang lagi perlu perhatian lebih ini bisa diselesaikan. Nah, siapa tahu ada ruang juga nanti aku bisa ngobrol juga bicara mengenai kesehatan mental. Kita perlu seorang Poppy Amalia nih, karena nggak banyak orang kayak lu Pop yang tahu bahwa masalah kesehatan mental itu punya impact ke produktivitas, ke masa depan bangsa, kinerja kementerian, aparat negara dan lain-lain. Dan lu punya program dan strategi itu, ya lu aset lah. Ya, kita ngobrol ya nanti. Aku mau tuh ngobrol mumpung si TikTokersnya tuh kumpul, lalu kita bicara siapa artis-artis yang punya masalah secara mental tapi dia mau mencari solusi. Boleh tuh kita, aku mau jadi pembicaranya situ nanti. Bahwa yuk kita mengatasi masalah mental kita, nggak didiemin aja, dan membantu apabila ada teman-teman kita yang punya masalah. Teman kita yang punya masalah sama insomnia, bantu deh. Teman kita yang punya kesedihan, dibantu deh, gitu loh. Mereka itu seolah-olah terlihat hebat tuh, sebenarnya your emotion is real. Dia nggak rekayasa. Orang lihatnya dia nangis tuh, nangis sakit tuh. Jadi kalau kamu lihat ada orang yang benar-benar painful, itu real painfulnya. Cuman aku justru kalau lihat orang painful, belaga-belaga kuat, aku feel sorry malahan. Dia pasti terluka banget gitu loh. Jadi pengen banget menghimbau bahwa your emotion is real dan you are matters. Jadi kamu tuh berhak untuk bahagia. Cariin gitu loh. Biasa aja mukanya. Wah, aku jadi sedih sih. Jadi sampai ketemu lagi ya Mas Nanda. Kita tunggu ya gebrakannya. Aku ikut Mas. Bye.